baik ya semua. Oke, kita bertemu lagi pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Coba Nanda Zanu dipimpin ya doa. Baik Pak. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, setelah berdoa kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya, agar kita jadi lebih nasionalis. Oke, yuk nyanyi bareng ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita mulai belajar, Bapak absen terlebih dahulu ya. Coba Ananda Dimas Danu Hadir Pak. hadir. Oke, Ananda Lutfi Ramadan Hadir Pak. hadir. Oke, Ananda Primapila. Hadir Pak. Oke, baik Mas, berarti masuk semua ya. Ya, ada kan yang masuk? Siapa? Ananda Abigail. Oh iya. Oh, Sakit kenapa Pak? ya? Sakit. Oke, Bapak catat ya. Sakit. Nah, coba buka bukunya halaman 75. Ya, halaman 75. Kita belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman. Subtema 2 ya. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Oke. Nah, pada halaman 75, suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, dan Lani dan Edo menjalani kebersamaan. Nah, mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar.
Nah, hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Nah, hari ini mereka berkumpul bersama dan untuk bekerja sama. Coba ya kalian baca nih teks bekerja dalam keberagaman. Coba kalian baca dulu, baca mandiri. Bapak tunggu ya 5 menit. Oke, sudah baca semua? Dah. Nah, hari ini kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, ada yang tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nggak tahu pak. Nggak tahu. Oke, Bapak jelaskan ya. Jadi, nah, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Dan di situ kan tuh di buku kalian ada beberapa paragraf ya. Nah, setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, coba yuk kita bahas dari teks tersebut. Kita baca dan kita cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung yang mana saja. Nah, pada paragraf 1 itu kalimat mana yang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Di kalimat 1 pada paragraf 1 yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kemudian kalimat kedua, berkumpul di mana Edo sepulang sekolah. Berkumpul di rumah Edo setelah sepulang sekolah. Kemudian yang ketiga, kalimat ketiga, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kemudian kalimat yang keempat, Dani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Kemudian kalimat yang kelima, Udin dan Beni membawa benang kasur. Kalimat yang keenam, mereka berkumpul di halaman rumah. Dan kalimat yang ketujuh, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, dari ketujuh kalimat tersebut, manakah yang gagasan pokok dan manakah yang gagasan pendukung? Oke, nah, Bapak terangkan ya. Pada kalimat pertama itu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, dari kalimat ini kita tahu bahwa sedangkan yang kalimat kedua itu sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya sampai kalimat 7. Nah, dari kalimat ini kita tahu bahwa dari kalimat 2 sampai kalimat 7 itu menjelaskan tentang kalimat pertama, yaitu tugas untuk Edo dan kelima temannya untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Jadi kalimat pertama adalah gagasan pokok, sedangkan kalimat 2 sampai 7 itu gagasan pendukung. Nah, kemudian pada paragraf kedua di kalimat pertama, yaitu saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar suara azan. Nah, kalimat kedua, Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Kemudian kalimat yang ketiga, teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Dan kalimat yang keempat, Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Kalimat kelima, meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Kalimat keenam, Beni dan yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Dan kalimat yang ketujuh, keenam sahabat selalu menghargai satu sama lain. Oke. Jadi di manakah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Yaitu gagasan pokoknya ada di kalimat pertama, yaitu terdengar suara azan lalu dijelaskan. Kemudian pada kalimat kedua sampai kalimat ketujuh itu adalah gagasan pendukung. Jadi kalimat yang pertama itu terdengar suara azan lalu dijelaskan. Setelah terdengar suara azan, Siti dan Udin izin sholat, lalu teman-teman yang lain mengizinkannya.
Itu jadi perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke. Nah, setelah itu hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan indera pendengar. Ya. Nah, setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Nah, mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Jadi, untuk mengetahui sumber bunyi kita membutuhkan telinga. Nah, coba kita akan lakukan praktik ya. Nah, lakukan praktik untuk mengetahui di manakah sumber bunyi tersebut. Oke. Bapak contohkan dulu ya. Misalnya kita berpasang-pasangan. Kita pakai tepuk tangan aja. Kita tepuk misal di kanan, di kiri nih. Di kiri Bapak tek. Tapi lawan mainnya itu dalam keadaan tutup mata. Jadi dia menebak sumber bunyi itu dari mana. Oke. Coba ya. Lutfi sama Janu coba berhadapan-hadapan. Ya. Coba Lutfi yang tutup mata ya. Janu tepuk tangannya di bagian mana saja nanti. Di sini, tepuk tangan. Enggak, gini misalnya nih di samping kuping di mana, di sini atau di atas, di depan, di bawah. Mata pakai tangan. Gini. Boleh tutup pakai tangan gitu. Oh, ayo. Coba ya. Tutup mata. Ya. Nah, coba Lutfi tebak di mana? Di kiri, Pak. Oh, di kiri. Coba lagi satu lagi. Di mana? Di kanan. Di kanan. Betul. Dari praktek tersebut, kita jadi tahu perambatan bunyi, sumber bunyi itu di mana dengan hanya mengandalkan indera pendengaran kita, yaitu telinga. Walaupun misalnya kita dalam keadaan tutup mata, kita bisa tahu sumber bunyi tersebut. Oke. Nah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah itu diberi indera pendengaran, yaitu telinga. Nah, dengan menggunakan indera ini kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, musik, atau suara kayak tadi tuh yang kita praktekkan ya. Ya. Nah, dengan indera pendengaran tadi kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda karena keragamannya. Ya, tadi kan sudah Bapak jelaskan. Nah, bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Misalnya kayak saat zuhur, asar gitu waktunya sholat, kita mendengar suara azan maupun iqamah. Nah, itu kita akan mengandalkan indera pendengaran untuk mendengar suara azan tersebut. Nah, di Indonesia terdiri atas beragam agama. Ada yang tahu nggak agama di Indonesia itu ada berapa? 6. Ada 6. Apa aja coba sebutkan? Agama Islam, Ya, Hindu, ya, Buddha, ya, Konghucu, ya, Kristen. ya, betul. Di Indonesia itu ada agama Islam, ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada banyak keberagaman agama di Indonesia. Nah, dari keberagaman agama tersebut dibutuhkan sikap toleransi atau saling menghargai antar sesama agama. Nah, agar terciptanya toleransi atau kerukunan antar agama, itu yang pertama kita harus saling menghormati agama yang dianut oleh orang lain. Nah, misalnya nih, coba Bapak tanya dulu ya. Di sini ada punya teman gak yang agamanya selain Islam? Ya, Ada, Pak. Gimana kalian berteman dengan mereka? Apakah saling menghargai, mengejek, atau gimana? saling menghargai kepercayaannya. Saling menghargai. Nah, iya. Jadi agar kita toleransi kepada teman-teman kita harus bisa menghargai agama yang dianut. Jangan kita jelek-jelekan, kita lecehkan, atau kita tidak boleh itu. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Jadi misalnya teman Lutfi beragama non-Islam, itu kita paksa buat masuk ke agama Islam, itu nggak boleh ya. Jadi harus keinginannya dia sendiri. Kemudian yang ketiga,
bersikap toleran terhadap keyakinan yang berbeda, dan yang keempat, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Nah, coba buka halaman 83. Di situ ada cerita yang judulnya belajar dari cerita. Coba kalian baca dulu ya. Seperti tadi Bapak tunggu berapa menit. Udah pada selesai baca semua? Udah, Pak. Udah. Nah, karena waktunya sudah mau habis, Bapak kasih PR aja ya. PR-nya di halaman 84 dan 85. Ya, 84 dan 85. Itu PR-nya ya. Yang soal pertama itu apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Ya, patokan soalnya itu ada di teks yang di atasnya ya. Oke, sampai sini saja sebelum kita tutup. Coba ada yang ingin bertanya tentang pelajaran hari ini? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau yang menyimpulkan, ada yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Menyimpulkan. Jangan paling mungkin, Pak. Apa? Pak, kita sebagai warga negara Indonesia harus saling toleransi antar umat beragama, Pak. Nah, ya betul. Sekali lagi ya Bapak jelaskan, karena kita banyak agama yang ada di Indonesia, kita harus bisa saling menghargai, saling toleransi antar agama, ya nggak boleh saling mengganggu atau membuat rusuh. Oke, sebelum kita tutup, sebelum kita pulang, coba Ananda Zano pimpin doa lagi. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jaga kesehatan, pulang dengan tertib, dan langsung pulang ya, jangan main terlebih dahulu. Oke, boleh pulang.